Nah, mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS ya, seperti yang diketahui bersama. Dan di dalam 4 SKS itu ada 1 SKS praktik dan 3 SKS teori. Ya, secara administratifnya begitu. Tetapi nanti di dalam aktualisasinya ya, di dalam pelaksanaannya itu akan dibalik gitu ya, akan dibalik lebih banyak ke praktikum mandirinya karena kita akan secara online gitu. Bisa jadi nanti yang prakteknya justru malah 3 gitu ya, dan teorinya mungkin ya 1 begitu. Nah, metode yang saya pakai ya, kita tetap akan menggunakan e-learning ya, e-learning Wali Songo itu ya. Mungkin sudah familiar ya, semester kemarin sudah pada menggunakan kan e-learning kan ya? Sudah ya? Sedikit Pak, semester Sedikit ya. kemarin. Nah, di semester ini kita akan full dari awal sampai akhir ya. Nanti semua penugasan, semua petunjuk perkuliahan itu saya uploadkan di situ. Jadi secara otomatis saja ya, secara otomatis saja ya ketika ada di jam saya gitu ya, pastikan buka e-learning gitu ya. Ada penugasan nggak di situ? Gitu. Kalau misalkan saya lupa woro-woro di grup gitu ya, ya secara otomatis saja langsung aja dibuka di e-learning, buka mata kuliah jaringan komputer dan praktek jaringan komputer gitu ya, lihat sesinya gitu ya. Nah, saya akan berusaha di dalam 1 semester ini itu akan saya lengkapi, saya update gitu, begitu ya. Jadi yang paling utama di perkuliahan kita ini tidak menggunakan Google Classroom, tidak menggunakan Edmodo, tidak menggunakan platform-platform lain ya. Platform yang kita pakai ya satu itu, e-learning Wali Songo. Gitu. Ini yang lain kok masih belum nyala video-videonya? Saya pengen lihat wajah-wajahnya ya. Dinyalakan. Kita langsung diskusi saja. Kalau ada yang bertanya silahkan langsung mic-nya dinyalakan terus langsung bertanya aja. Gitu. Nah, oke. Saya share screen terlebih dahulu. Kita coba share screen. Mana nih? Aduh, kebanyakan tab. Ini saya kira nggak perlu. Nah, ini nggak perlu, langsung aja ke sini nih. Nah, di dalam mata kuliah saya ya, ini ada subbab banyak sekali ya. Ada 21 subbab yang perlu saya sampaikan sebelum dengan ujian tengah semester gitu ya. Nah, nanti setelah tengah semester kita punya 13 subbab materi yang harus kita pelajari. Nah, jadi dengan begini banyak subbab bahan kajian yang akan kita pelajari dalam 1 semester, ya, saya membutuhkan keaktifan dari mahasiswa untuk belajar secara mandiri, begitu. Dengan petunjuknya ada di e-learning tentunya ya. Mata kuliah jaringan komputer ini kalau kamu cari di internet sudah sangat banyak sekali ya, sudah sangat banyak sekali ya, sudah A sampai Z itu sudah ada semua. Tapi biar pembelajaran kita terarah gitu ya, pembelajarannya terarah itu nanti diikuti saja apa yang ada di e-learning begitu. Oh iya, sebelumnya sudah kenal saya ya? Saya nggak perlu kenalan kan? Perlu nggak kenalan dulu? Nggak perlu ya?
dibaca aja kemarin yang slide sudah saya kasih, saya sudah berikan ya, saya ada ini ya, baca semuanya lah di sini ya, dibacalah, itu nggak perlu lah ya gitu. Nah, karena ya dikarenakan subbab kita banyak ya, ini sudah saya buatkan plot-plot waktunya gitu ya, meskipun waktunya ini agak meleset sedikit karena ini yang saya pakai di 2019 kemarin gitu ya. Nah, jadi di perkuliahan kita ya di tahun ini sebenarnya dimulai itu di akhir Agustus ya, akhir Agustus. Nah, di tahun ini agak meleset sedikit ya, agak lebih duluan 1 minggu gitu ya. Nah, nanti berarti secara hitung-hitungan ya di akhir Desember ya, di akhir Desember, pekan-pekan akhir Desember, materi kita itu sudah selesai ya. Tinggal nanti di awal-awal Januari ini sudah ada, mungkin kalau ada remedial, ada kurangan tugas dan sebagainya itu di awal-awal Januari. Gitu. Jadi perkuliahan efektif kita praktis ya selama 1 semester yang katanya 6 bulan, ternyata efektifnya hanya 4 bulan saja. Nah, itu sangat cepat sekali nih. Jadi nanti kita manfaatkan waktu yang ada ya, waktu yang ada kita akan coba ya plot-plotkan di masing-masing subbab tadi gitu. Nah, saat ini kita sudah ada di pekan kedua ya. Hari ini akan saya berikan tentang konsep jaringan komputer gitu ya, sekaligus dengan perkenalan, kontrak kuliah dan sebagainya gitu ya. Nah, bahwa nanti ya di dalam 1 semester ini ada beberapa tugas tentunya yang harus diselesaikan gitu ya. Dan yang paling penting yaitu yang warna hijau itu ya. Di mata kuliah saya itu saya selalu mengakhiri dengan yang namanya final project gitu ya. Final project itu bisa berupa bentuknya laporan, bisa bentuknya mungkin submit jurnal, atau bisa bentuknya membuat simulasi dan dilaporkan seperti itu. Ya, tinggal nanti saya melihat arah kelas ini mau kemana gitu ya. Kalau arah kelasnya ke penelitian semuanya jago meneliti, harapan saya final projectnya berupa jurnal yang sudah tersubmit. Gitu. Nah, nanti di perjalanan coba saya rumuskan nanti final projectnya akan seperti apa. Kalau dari pengalaman tahun kemarin, final project itu berupa laporan gitu ya, laporan yang dibuat per individu begitu. Laporannya berupa apa ya, berupa simulasi jaringan yang mesti harus kamu selesaikan ya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengukurnya dan sebagainya begitu. Sebenarnya laporan itu kalau kamu tingkatkan sedikit bisa menjadi sebuah artikel jurnal gitu yang bisa disubmit seperti itu. Harapannya yang paling bagus sebenarnya harusnya submit jurnal gitu. Tapi saya tidak memaksa dia karena ini masih semester berapa ini? 3 ya? Ya benar ya, 3 ya. 3 itu belum dapat yang namanya metode penelitian, belum dapat yang namanya apa namanya tata cara penulisan gitu ya. Nah, jadi ya kalau ada yang pengen langsung submit jurnal itu jauh lebih bagus ya. Sekarang eranya trennya bahkan kemarin ya di apa namanya dirumuskan bahwa skripsi itu bisa digantikan dengan submit jurnal begitu. Nah, itu jauh lebih bagus gitu kan. Apalagi nanti di mata kuliah ini kalau kamu bisa submit jurnal itu sudah membantu kamu nanti di akhir perkuliahan. Nah, di pertemuan ke-8 dan 16 ada UTS dan ada UAS begitu. Nah, selama 1 semester ini metodenya full daring, full internet, full e-learning gitu ya, full daring. Kalau dulu
masih bisa ada pertemuan gitu ya, jauh lebih mudah. Nah, sekarang ini tantangannya full daring ya. Jadi yang paling menjadi kebutuhan dasar harus dipahami bahwa harus punya kuota internet begitu. Tetapi tenang, di saya tidak semua pertemuan itu via Zoom, via pertemuan itu tatap muka video conference online. Tidak seperti itu ya. Ada kalanya saya butuh pertemuan gini ya tatap muka, ada kalanya saya juga nanti via e-learning, ada kalanya hanya tugas saja ya, ada kalanya kamu membuat simulasi sendiri dan sebagainya. Jadi itu saya kombinasikan nanti ya, gitu. Oke. Terus di beberapa itu mungkin ada evaluasi itu ada tugas-tugas nanti mungkin yang bisa 3, bisa 4 dan sebagainya. Begitu. Nah, terus terkait software dan hardware yang diperlukan gitu ya. Software itu ya standar lah Microsoft Word itu atau OpenOffice gitu ya. Harus terinstall di komputermu ya untuk apa namanya? Membuat laporan gitu ya. Terus PowerPoint juga itu diperlukan ya. Edmodo nggak perlu, kalau dulu saya e-learningnya pakai Edmodo, sekarang pakai Learning Wali Songo gitu ya. Terus software-software lain yaitu paket Tracer ya, paket Tracer, terus CNS3 ya, dan OS Windows dan Linux ya. Ya mungkin Windows dulu lah, nggak usah perlu double booting dulu ya. Yang paling utama dulu nanti pastikan pakai tracer dulu ya. Kemarin sudah di pertemuan pada saat praktik ya, praktik pertama ya, sudah saya suruh daftar di paket tracer kan ya, gitu ya. Daftar di NetAkad gitu ya, kamu bisa daftar di NetAkad. Semuanya udah daftar belum? Ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang belum pastikan nanti daftar gitu ya. Yang sudah ya berarti minggu depan tugasnya aman gitu ya, sudah tinggal buat laporan saja gitu ya. Kamu di paket tracer itu nanti ada beberapa materi di situ sebenarnya. Kamu dengan mengikuti yang ada di paket tracer itu sebenarnya sudah mewakili semuanya sebenarnya ya. Karena di materinya itu sudah sangat lengkap sekali gitu ya. Sudah sangat lengkap dari A sampai Z itu sudah ada semua. Gitu. Nah, kalau mau lebih advance lagi, tingkatkan simulasi dengan CNS3 ya. Atau kalau tidak di NST ya FNG lah. FNG mungkin setelah inilah ya. Ya agak mirip lah CNS3 sama FNG gitu ya. Tinggal nanti kebutuhannya seperti apa. Nah, terkait hardware ya. Nah, ini sebenarnya hardware ini sudah lengkap nih di lab kita ini sudah ada semua ya. Cuman karena kita tidak bisa bertemu langsung, ya, tidak bisa tatap muka langsung, makanya yang hardware ini nanti disiasati, cobalah cari di YouTube dulu kayak gitu ya. Tangkrim PNC45, switch, router itu kayak apa dan sebagainya. Nah, switch, router itu sebenarnya nanti ketika kamu buka paket reset gitu ya, di paket reset itu sudah ada wujudnya, kamu bisa melihat. Cuman paket reset ini hanya apa namanya menjelaskan satu brand saja yaitu Cisco. Nah, saya nggak pengen kamu kenalnya Cisco aja, di luar banyak yang lain gitu ya. Nanti makanya kemungkinan kalau sampai kita menggunakan CNS3 juga gitu ya. CNS3 pakai tracer ini tool yang digunakan untuk simulasi jaringan gitu ya. Tool yang digunakan untuk simulasi jaringan. Jadi kalau secara luring ya, secara offline ya, secara datang ke kampus gitu ya, kita benar-benar nyolokan kabel, kita benar-benar megang router, kita benar-benar megang switch gitu ya. Nah, ini karena online makanya saya desain ya nanti memakai software yang namanya paket reset dan GNS3 gitu. Nah, untuk paket reset ya ini pakai laptop PC spek menengah ke bawah itu masih bisa.
Nah, cuman kalau JNS3 ini memerlukan spek laptop yang agak tinggian, dia makan RAM yang begitu gede gitu ya. Gitu. Ini secara sekilas gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Ini pada diem ngantuk apa? Ngantuk apa nggak teke apa malah ditinggal ngobrol? Ada yang tanya dulu? Belum ada ya? Saya lanjut. Oke, saya lanjut. Nah, terkait penilaian, saya masih mengacu seperti ini ya, masih mengacu. Presensi tetap 10% gitu ya, presensi 10%, UTS 25, tugas UAS 25, tugas 40 gitu. Jadi yang paling besar itu porsinya ada di tugas ya. Final project nanti masuk di dalamnya situ gitu ya. Jadi final project itu masuk di dalam komponen tugas. Makanya hati-hati begitu. Nah, saya pengennya tuh seperti ini ya, membuat kisaran nilai itu ya. Ya paling enggak AA sama AB atau minimal B ya. BC itu enggak ada gitu ya. Saya pengennya seperti itu. Cuman nanti bantu saya gitu ya untuk bantu saya untuk supaya saya tidak memberikan BC gitu ya, tidak memberikan BC. Artinya ya kamu tugasnya itu diselesaikan gitu ya. Saatnya kuliah ya kuliah, e-learning tetap dibuka gitu ya, e-learning tetap dibuka, terus tugas dikumpulkan tepat waktu dan sebagainya. Nah, sampai saya nggak mau ada nilai BC atau C sampai mahasiswanya gitu ya. Gitu. Nah, saya pengen kisarannya seperti ini. Yang paling banyak mungkin A sama B lah gitu ya. Gitu. Nah, contoh penilaian saya seperti ini nih. Misalkan nih, kamu presensi hadir terus gitu ya. Tugas hadir terus. UAS ujian akhir itu kan belajar itu ya. Pas mengerjakan mungkin agak-agak lupa gitu ya. Dapatnya 70 gitu ya. UTS ternyata nggak belajar gitu ya. Tapi kamu hadir, pasti kamu bisa mengerjakan lah meskipun sedikit. Ya, mungkin dari 10 soal kamu mengerjakan 6 yang benar gitu, yang 4 salah gitu. Dengan seperti ini kamu sudah mendapatkan nilai AP gitu ya. Terus misalkan juga seperti ini nih ya, kamu hadir, tugasmu dikerjakan, final project dikerjakan. Nah, pada saat UAS, nah ini kacau UAS, kamu nggak belajar sama sekali gitu ya, yang ditulis hanya soalnya saja gitu ya. Nah, mungkin isainya hanya dikerjakan isainya saja gitu ya. Nah, koreksi udahlah kasih nilai 30 lah, kasihan gitu ya. UTS juga ternyata sama gitu, nggak belajar sama sekali. Asalkan tugas oke, dengan proporsi tadi kamu masih mendapatkan nilai C, artinya lulus gitu. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Hadir kadang-kadang gitu ya, disuruh masuk e-learning presensi aja nggak presensi gitu ya. Terus tugas nggak pernah ngumpulkan hanya sesekali gitu ya. Tetapi pada saat UAS kamu nyontoh temenmu gitu, misalnya konangan gitu ya. Jadi kalau ini terjadi kalau luring ya, tapi kalau sekarang mah online gitu ya, dapat nilai 75, UTS juga sama. Nah, tetapi komponen tugasnya kecil, sama aja kamu dapat nilai CD, nggak lulus gitu. Nah, saya pengennya seperti ini semua gitu ya. Presensi tetap hadir, ya, tugas tetap hadir, ya, UAS juga dapat nilainya nggak tinggi-tinggi amat, nggak perlu 90, nggak perlu 100 gitu, nggak perlu 95 gitu ya, 80 aja cukup gitu ya. UTS 80 gitu ya. Kamu sudah dapat nilai A gitu ya. Begitu. Tidak ada yang impossible gitu ya. Jadi saya pengennya sih semuanya nilainya A semua gitu ya.
Cuman kalau nilainya A semua, saya bisa-bisa saya dipanggil SPI nanti. Ini kenapa nih? Masuk mahasiswa nilainya A semua gitu ya. Nah, tuh. Jadi adalah soal seleksi di sini. Begitu. Itu terkait contoh penilaian. Maka ini terkait kontrak kuliah di awal yang harusnya disampaikan kemarin, gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini sebelum saya lanjutkan ke materi jaringan komputer kita? Halo? Masih pada di situ? Masih. Nah, ada yang ditanyakan? Masih, Pak. Ini 27 ya, lengkap ya, hadir semua ya. Maaf Pak, mau tanya. Yap, boleh. Untuk laporannya itu gimana ya Pak? Maksudnya? Laporan di final project ya? Iya Pak. Oke. Jadi begini, nanti itu di laporan final project itu ya, kalau saya buka lagi nih, saya buka. Saja saya buka. Ini. Nah, materi itu sebenarnya saya pengen nge-clearkan itu kalau cukup ya di akhir November itu sudah clear lah gitu ya. Materi ini sudah clear di akhir November ya. Jadi di pertemuan 13, 14, 15, 16 ini sebenarnya kamu tinggal mengerjakan final project-nya gitu ya. Begitu. Lah yang dipertanyakan laporannya seperti apa? Nanti laporannya saya berikan template-nya gitu ya. Jadi laporannya itu terdiri dari mungkin yang A gitu ya, mengerjakan misalkan nih jaringan di, kan kita sudah belajar jaringan gitu, membuat simulasi jaringan di gedung Win Wali Songo Semarang gitu ya. Jadi kamu harus buat simulasi di situ nanti. Harus ada access point, harus ada router, harus ada server di situ ya. Kamu bikin nanti seperti itu. Lah laporannya namanya dalam bentuk apa? Ya bisa dalam bentuk capture pengerjaanmu ya, capture topologi jaringannya seperti apa gitu ya, terus tata cara pengerjaannya bagaimana, scriptingnya kayak apa. Nah, itu dimasukkan semuanya ke laporan semua. Gitu. Lah, di final project itu tidak sesuatu yang ujuk-ujuk gitu ya, sesuatu yang ujuk-ujuk. Biasanya saya memberikan ya paling terlambat tuh 3 minggu terakhir gitu ya, 3 minggu terakhir memasuki perkuliahan selesai gitu ya, begitu. Nah, syukur-syukur ya, syukur-syukur harapannya sebenarnya final project-nya ini bisa dijadikan sebagai artikel jurnal begitu ya, yang bisa disubmit di jurnal-jurnal yang ada. Misalkan syukur-syukur di jurnal Wali Songo juga nggak apa-apa disubmit di jurnal Wali Songo, di TI Wali Songo, WCIT gitu ya. Saya juga salah satu editor di WCIT gitu ya. Kalau ada yang mahasiswa saya yang submit, mungkin saya bisa mendahulukan gitu ya. Itu. Atau di jurnal-jurnal yang di selain yang di Wali Songo kan ada banyak gitu ya. Ada jurnal transformatika, ada macam-macam lah. Nggak usah pakai yang jurnal yang tinggi-tinggi, jurnal yang belum terakreditasi juga nggak apa-apa. Sebagai sarana untuk belajar. Tujuan saya seperti itu. Begitu. Begitu? Ada lagi yang ditanyakan? Pak, maaf mau tanya Pak. Ya. Tadi kan yang katanya yang apa itu aplikasi yang JNS3 atau apa itu kan butuh RAM yang agak besar ya Pak. Katanya Iya. butuh spek yang agak menengah ke atas. Nah, itu kalau laptopnya speknya menengah ke bawah apakah masih bisa diinstal atau enggak Pak? Masih kuat apa tidak? Ya. Oke, makasih. Sebenarnya untuk installnya saja bisa ya, installnya saja bisa. Cuma nanti ketika simulasi itu akan lemot gitu ya, akan lemot. Bisa jadi mungkin kalau dipaksa bisa blue screen gitu ya. Ya,
Makanya tadi di awal itu saya membuat dua alternatif. Yang pertama itu pakai paket resort gitu ya. Yang kedua itu menggunakan GNS3 gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mengantisipasi bagi yang laptopnya kurang mumpuni gitu ya. Kalau paket resort saya kira di RAM 2 GB, 4 GB itu masih jalan mulus lah. Nggak apa-apa gitu ya. Makanya saya nggak saklek gitu ya. Nanti kalau saya saklek semuanya harus pakai GNS3 dan harus bisa. Wah, nanti kamu bisa nodong orang tuamu gitu ya. Butuh spek yang tinggi gitu ya, harus ganti laptop. Wah, aku nanti dosong gitu ya. Saya nggak pengen seperti itu. Semuanya sudah punya laptop ya? Ada yang nggak punya? Punya ya laptop atau PC deh ya. Minimal itu. Kalau TI nggak ada laptop, nggak ada PC, wah repot nih. Saya nggak ngerti harus gimana nih. Ya, itu salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Begitu. Oke ya, paham? Ini yang mahasiswa internasional siapa? DK ini? Bukan? Ya, Pak. DK sama siapa lagi? Liban, Pak. Saya. Liban sama dua. Bisa mengikuti ya dengan bahasa saya seperti ini ya? Iya, bisa, Pak. Bisa ya, sudah fasih ya bahasa Indonesianya ya? Iya, Pak. Oke. Karena kalau disuruh bahasa Inggris kayaknya nggak bisa gitu ya. Pakai bahasa Indonesia aja lah gitu ya. Nanti minta bantuan temennya kalau misalkan masih repot gitu ya. Oke. Oke ya, itu. Ada lagi yang ditanyakan? Belum? Oke. Kalau belum saya lanjutkan. Nah. Oke. Kita masuk di sesi pertemuan kedua ya. Terkait dengan konsep jaringan komputer gitu ya. Nah, materi ini saya adopsi dari semester kemarin ya gitu ya. Nah, di jaringan komputer ini sesungguhnya materinya sangat luas begitu ya. Nah, dan bagi yang pengen tertarik dengan jaringan komputer gitu ya, yang punya passion terkait jaringan komputer, yang pengen belajar secara mendalam terkait jaringan komputer gitu ya. Ya, ini momen yang pas gitu ya. Momen yang pas dan keahlian saya memang sebenarnya di sini gitu ya. Saya punya pengalaman profesional hampir lebih dari mungkin berapa ya, 8 tahunan ya ngurus jaringan komputer di berbagai perusahaan gitu ya. Jadi di perbankan pernah gitu ya, ngurus jaringan komputer gitu ya, di pemerintahan juga pernah gitu ya, di manufacturing juga pernah gitu ya, terus ngurusi berbagai server yang kecil gitu ya, sampai server yang segede gaban ya gitu ya, server yang harganya puluhan juta sampai server yang miliaran juga gitu ya, saya juga pernah memegang semuanya gitu ya. Jadi yang punya ketertarikan ya terkait dengan bidang ini ya silakan mendekat ya, silakan konsultasi dengan saya gitu ya. Insya Allah saya bisa bantu gitu. Nah, memang jaringan komputer ini ya adalah salah satu sub capaian pembelajaran prodi gitu ya. Jadi yang pengen di teknologi informasi ini, yang nanti pengen keluar jadi network engineer atau network administrator gitu ya, ya dalami terkait mata kuliah jaringan komputer ini. Kalau dulu itu ya ada anekdot bahwa kalau tidak bisa coding gitu ya, tidak mampu coding, tidak senang database gitu ya, maka larinya ke jaringan komputer gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, padahal
salah gitu ya. Kalau kamu belajar mendetail terkait dengan jaringan komputer, belajar mendalam, nanti lah ujung-ujungnya kamu pasti coding di situ ya. Tidak bisa lepas dari namanya coding. Makanya saya di sini mewanti-wanti ya. Skill coding ya, skill algoritma dasar gitu ya. Kemampuanmu menganalisis, kemampuanmu coding gitu ya. Itu jadi wajib gitu ya. Mahasiswa teknologi informasi ya, kalau saya dulu teknik informatika ya, ini di sini sebutannya teknologi informasi. Sebenarnya sih struktur kurikulumnya hampir-hampir mirip lah, berbeda-berbeda sedikit ya. Ini saya samakan saja gitu ya. Jadi mahasiswa teknologi informasi ya, ketika lulus syarat paling utama itu adalah wajib bisa coding. Kalau kamu tidak bisa coding, yo diragukan gitu ya. Nah, minimal ya nanti kamu di dalam satu mata kuliah ini minimal buat project lah gitu ya. Dari pengalaman saya dulu ketika kuliah ya, saya sangat senang di jaringan komputer gitu ya. Saya sangat senang ngulik di terkait jaringan komputer ya. Tetapi ketika tugas akhir, ketika skripsi, saya nggak ngambil jaringan komputer gitu. Saya ngambilnya yang sistem informasi ya, membuat aplikasi gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar saya dapat dua-duanya gitu ya. Saya paksa diri saya gitu ya. Gitu. Nah nanti silahkan kamu gitu ya, silahkan kamu di dalam perkuliahan sampai lulus gitu ya. Kamu tantang dirimu sendiri ya. Jangan terlalu manja dengan dirimu sendiri gitu ya. Saya pengennya jaringan komputer kok, ya sudah belajar jaringan komputer gitu ya. Saya pengennya coding, ya sudah belajar coding, tapi nggak belajar lain. Ya, mumpung masih muda, masih punya banyak waktu, ya, sering-sering ngulik gitu ya, sering-sering ngulik, suka nggak suka, mau nggak mau, cinta nggak cinta gitu ya. Kamu harus bisa coding terlebih dahulu gitu ya. Nah, itu harus jadi pilihan yang ada. Kamu sekarang sudah ada di jalur ini gitu ya. Dan itu harus jadi pilihanmu gitu ya. Nah, gitu. Jangan sampai baru di tengah-tengah di 3 ini kamu sudah jelek gitu ya. Nah, itu yang berbahaya gitu ya. Nah, apalagi nanti kamu terjun di dunia kerja gitu ya. Terjun di dunia kerja itu tantangannya jauh lebih besar gitu ya. Nggak sama seperti perkuliahan seperti ini gitu ya. Nggak sama perkuliahan seperti ini. Ya, terkait peluang-peluang yang ada di dunia pekerjaan gitu ya, mau itu network engineer, mau itu database engineer ya, mau itu dari software engineer gitu ya, peluangnya sebenarnya sama gitu ya, peluangnya sama, sebenarnya sama, balik ke diri sendiri gitu ya. Kalau saya boleh cerita karena saya mengalami di dunia pekerjaan, ya asik memang sebagai network engineer gitu ya. Di dalam kesehariannya itu 80% nganggur gitu ya, yang 20% kerja gitu. Tapi begitu ada project mungkin 24 jam nggak tidur gitu ya. Nah, begitu sih. Tapi kalau orang software engineer ya pekerjaannya memang jauh lebih rumit gitu ya. Rumit, dia harus membenahi dan sebagainya. Kalau di jaringan komputer ini jauh lebih, nanti jadi network engineer itu jauh lebih fleksibel gitu ya. Dan biasanya jadi kayak person gitu ya, kayak person. Karena orang yang megang jaringan komputer ini biasanya di perusahaan itu pasti di istilahnya dirantai gitu ya. Kalau bisa jangan keluar karena nyawanya ada dia. Sekali klik semua sistem mati gitu ya. Gitu ya. Saya skip dulu. Nah nih, sebelum kita masuk ke ini ya, kamu harus tahu dulu terkait evolusi komputer dulu gitu ya. Jadi komputer itu ada beberapa generasi nih ya. Menurut para ahli dibedakan menjadi 5 generasi gitu ya. Generasi pertama itu menggunakan arsitektur von Neumann. Mungkin ini di mata kuliah pengantar teknologi informasi mestinya sudah disampaikan gitu ya. Jadi komputer itu tidak langsung ujuk-ujuk jadi gitu ya. Langsung jadi seperti sekarang gitu ya. Awalnya dia hanya menggunakan vakum tab gitu ya. Ini saya juga
sampai sekarang belum pernah ketemu wujud aslinya itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini saya juga sebenarnya penasaran gitu ya. Jadi pertama kali generasi komputer itu kok bisa ya gitu ya, vakum tap itu jadi generasi awal gitu ya. Beratnya itu 30 ton gitu ya. Nah, kamu bayangkan berat sekali gitu ya. Terus dia menggunakan 1800 tabung vakum gitu ya. Terus berkembang lagi ya, ternyata oleh ENIAC ini ya, pelopornya ENIAC, generasi pertama ini terlalu ribet. Ya. Akhirnya muncul teknologi yang namanya transistor. Nah, ini dikenal dengan era teknologi generasi komputer kedua, begitu. Nah, di sini baru dikenal yang namanya bahasa pemrograman tingkat tinggi, gitu ya. Bahasa pemrograman tingkat tinggi itu apa ya? Kayak C, ya, Python, C++, Pascal, itu bahasa tingkat pemrograman tingkat tinggi. Nah, kalau di generasi pertama itu bahasa pemrograman tingkat rendah, gitu ya. Ya, tingkat rendah itu kayak apa ya, mirip dengan assembly gitu ya. Assembly itu sebenarnya perantara aja dari generasi pertama ke generasi kedua. Mungkin sekarang mahasiswa TI nggak kenal yang namanya bahasa assembly. Kalau dulu saya mainannya bahasa assembly, gitu ya. Bahasa assembly itu rumit sekali itu bahasanya. Nggak kenal struktur if, nggak kenal struktur looping ya. Tapi if kenal ya. Terus setelah itu dikembangkan lagi menjadi eranya chip gitu ya, eranya chip. Pelopornya IBM ya, di generasi komputer 3. Chip ternyata masih juga kurang gitu ya. Muncul generasi keempat. Nah, ini mikroprosesor. Nah, yang kamu cikal bakal prosesor itu berasal dari sini nih. Prosesor gitu ya. Kalau kamu baca terkait sejarahnya, di sini yang bermain itu perusahaan vendor-vendor gede seperti Intel gitu ya. Itu adalah salah satu hukum yang namanya hukum Moore gitu ya, hukum Moore. Hukum Moore itu kalau tidak salah itu dia berkata bahwa kecepatan prosesor itu di dalam tiap tahunnya itu meningkat 2 kali lipat gitu ya. Itu dibuktikan oleh Intel sendiri gitu ya. Sebagai pelacut Intel, bahwa Intel itu dulu di era-era tahun 2005, 2006 gitu ya, setiap tahun itu kecepatannya meningkat dari 1,4 jadi 2,8 jadi 3,2 GHz gitu. Jadi sejarahnya seperti itu. Nah, ternyata gitu ya, kecepatan prosesor ini sekarang sudah diabaikan lagi, berganti. Apa sekarang yang diperbanyak, yaitu core gitu ya. Makanya kita kenal sekarang namanya Core i7 gitu ya. Core i5, Core i3, i3 gitu ya. Nah, ternyata sekarang eranya itu adalah core gitu ya. Kalau kamu lihat di task manager di komputermu yang pakai Core i3 gitu ya, yang double core gitu ya, kamu bisa lihat di situ CPU-nya itu ada banyak gitu ya, ada banyak. Nah, dikarenakan CPU-nya ada banyak gitu ya, proses pengenaliannya agak susah, pembagian bebannya agak repot gitu ya, akhirnya muncul di generasi kelima, gitu yang namanya artificial intelligence itu dimasukkan. Gitu ya. Jadi sekarang tuh eranya komputer sudah masuk ke sini nih, artificial intelligence. Begitu, ini sekarang dengan evaluasi komputer. Nah, sekarang apa kaitannya sama jaringan komputer? Ya, jaringan komputer itu dia menggabungkan beberapa PC tadi gitu ya, menggabungkan beberapa PC tadi. Nah, gitu. Nah, yang tadinya komputer itu seperti ini gitu ya. Kamu punya komputer gitu ya, kamu punya komputer satu gitu ya, terhubung dengan printer gitu ya. Terus misalkan di rumahmu gitu ya, ada 2 komputer dan ada 1 printer ya. Seperti ini. Tanpa ada jaringan komputer gitu ya, itu akan repot gitu ya. Itu resource printer itu tidak bisa termanfaatkan secara baik gitu ya. Dengan adanya jaringan komputer ya, kamu akan lebih fleksibel ya. Kamu bisa transfer data ya, gitu ya. Kamu tidak bisa sharing resource ya. Gitu. Jadi printer yang ada di sini bisa dimanfaatkan komputer yang ada di sebelahnya begitu ya. Itu dengan adanya jaringan komputer. Nah, mengapa butuh? Nah, ini karena komputer semakin banyak gitu ya, permasalahan timbul.
ketika kita menggunakan data secara bersama-sama, printer secara bersama-sama, data tadi harus dibawa ke tempat yang dibutuhkan gitu ya. Jadi misalkan nih dari komputer A ke komputer B, ketika kamu mau melakukan print data gitu ya, kamu harus memindah dulu, nyolokkan flash disk komputer A, flash disknya dimasukkan ke komputer B, habis itu dicetak. Gitu. Betapa repotnya seperti itu kan gitu ya. Nah, dengan adanya jaringan komputer, hal itu bisa diatasi ya. Karena tidak butuh duplikasi resource gitu ya, tidak butuh satu printer, satu PC gitu ya. Nah, itu bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien gitu. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjut. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya yang pertama untuk kemudahan gitu ya. Yang kedua untuk mobility gitu ya, perpindahannya enak gitu ya. Tidak ada jarak gitu ya kayak sekarang ini ya. Ini kan terbantu dari jaringan komputer gitu ya. Efisiensi ya gitu ya. Jadi yang tadinya ribet gitu ya, sekarang bisa seperti ini ya gitu ya. Ya ini. Nah, jadi PC-nya, printernya ini bisa dimanfaatkan berdua gitu ya, bisa saling komunikasi dan sebagainya. Gitu, itu tujuan komputer. Nah, pengertiannya seperti apa sih sebenarnya ya? Jaringan komputer itu adalah ya, jaringan merupakan sebuah sistem gitu ya, yang terdiri atas device atau node gitu ya. Device atau node ini bisa berupa apa? Printer, bisa berupa PC gitu ya, bisa berupa handphone gitu ya, bisa berupa apa lagi, access point gitu ya, yang saling terhubung gitu ya, yang saling terhubung dengan menggunakan media. Jadi ada medianya di situ. Medianya bisa berupa apa? Fiber optik gitu ya, bisa berupa kabel gitu ya, atau bisa berupa wireless gitu ya. Terus apakah selesai sampai ke situ? Tidak. Dengan media tertentu, dengan aturan yang sudah ditetapkan, harus ada aturannya gitu ya. Contohnya misalkan di jaringan komputer ya, saya apa namanya berbicara dengan bahasa Indonesia ya, kamu mendengarkan ya gitu ya, kamu mendengarkan ya. Kalau kamu tidak paham dengan aturan berbahasa Indonesia ya, itu tidak bisa gitu ya. Makanya untuk bisa berkomunikasi melalui media itu harus menggunakan apa? Aturan. Gitu ya. Harus ada aturannya gitu ya. Nah, ini nanti yang kita sebut dengan yang namanya protokol gitu ya. Protokol jaringan komputer. Ini bisa di dalam satu bab tersendiri. Protokol komputer. Jadi, yang terpenting dari pengertian jaringan komputer itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu device gitu ya, atau nodes. Yang kedua itu harus ada medianya, dan yang ketiga itu harus punya aturannya. Begitu. Oke. Nah, seperti ini nih ya. Kalau kita gambarkan ini, nodes itu bisa berupa ini. Ya. Media ada di mana? Media itu bisa berupa ini, gitu ya. Nah, ini semua supaya bisa berkomunikasi harus diatur, harus ada aturannya. Kapan mengirimkan data, bagaimana data itu diterima, ya. Bagaimana data itu prosesnya dikirim, wujudnya itu berupa apa, dan sebagainya. Itu ditetapkan di dalam sebuah
aturan. Begitu. Nah, ini saya skip saja, nanti kamu pelajari ya, gitu ya. Jadi di dalam jaringan komputer itu ada ini nih, ya, ada source, gitu ya, ada transmisi, ya, atau media tadi, gitu ya. Nah, terus ada tujuannya, gitu ya. Jadi source itu melakukan apa, gitu ya? Source itu, ya, pengirim itu melakukan generate data yang akan ditransmisikan. Kemudian disampaikan kepada transmitter. Transmitter itu ngapain? Dia melakukan transform dan melakukan encode informasi tadi, baru ditransmisikan. Gitu ya. Nah, transmisinya ini berupa apa? Bisa berupa kabel, wifi, fiber optik dan sebagainya. Kemudian diterima oleh receiver, gitu ya. Nah, ketika diterima ini, wujudnya bagaimana? Ya, dia dilakukan konversi dulu. Supaya apa tujuannya? Supaya mengerti si tujuannya ini, gitu ya. Misalkan nih, misalkan ini bisa dianalogikan seperti ini nih. Si mahasiswa A ini ngomong pakai bahasa Inggris, gitu ya. Nah, dia ngomong ke teman sebelahnya, gitu ya. Ngomong ke teman sebelahnya, gitu ya. Teman sebelahnya ini ternyata tidak mengerti bahasa Inggris, gitu. Apa yang dilakukan harusnya? Di tengahnya harus dikasih apa? Orang yang tahu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk apa? Untuk melakukan encode tadi, encode dan konversi, gitu ya, mengencode dan decode, gitu ya. Nah, ini sama yang dilakukan oleh komputer. Nah, permasalahannya sebenarnya di jaringan komputer ini karena platformnya itu berbeda-beda, gitu ya. Makanya dibutuhkan aturan yang ketat. Nanti kamu kenal yang namanya protokol TCP/IP, ya, model reference oscillator dan sebagainya. Gitu. Nanti ada di situ. Kita akan bahas sampai di situ. Ini saya kira saya skip ya, nggak usah lah. Nah, ini. Nah, di dalam jaringan komputer itu ya, di dalam jaringan komputer sebenarnya itu meniru konsep yang ada di dalam dunia nyata, gitu ya. Prosesnya identik ya, bisa dikatakan hampir sama, gitu ya. Jadi orang itu dulu berangkatnya dari sini nih, permasalahannya dari sini nih. Permasalahannya di jaringan komputer itu berangkatnya dari sini nih, ya. Saya pengen menghubungkan dua buah PC, caranya bagaimana, gitu ya. Caranya bagaimana? Ya caranya tiru yang sudah ada, gitu ya. Tiru cara mengirimkan paket. Apa? Cara mengirimkan paket, ya. Kantor pos, gitu ya. Nah, jadi kantor pos ini sebagai analogi ya cara berpikir di jaringan komputer itu sebenarnya niru yang ada aturan di dalam kantor pos, ya. Kantor pos. Lah, bagaimana proses ya ketika kamu mengirim surat, gitu ya, mengirim surat, misalkan kamu punya temen, gitu ya, temennya di Jakarta, kamunya di Semarang, gitu ya, kamu pengen mengirim surat, gitu ya. Kalau sekarang mah tidak mengirim surat ya, tapi tinggal WA, gitu ya. Kalau dulu zamannya mengirim surat itu, apa yang kamu lakukan ketika kamu pertama kali mengirim surat? Yang kamu lakukan apa? Kamu mas sholat tuh. Nah, ketika mengirimkan surat, gitu ya, yang pertama kamu lakukan apa? Kamu nulis suratnya dulu kan, ditulis di sebuah kertas, gitu ya, ditulis di kertas, gitu kan. Setelah ditulis kertas, apakah langsung dikirim? Tidak. Ya. Kertasnya dilipat, dimasukkan ke dalam apa? Amplop, gitu ya. Nah, setelah itu ngapain lagi? Amplopnya diberi apa? Alamat pengirim dan alamat penerima. Itu juga sama yang dilakukan oleh komputer dalam proses pengiriman data, gitu ya. Jadi di-generate dulu oleh komputer. Nah, sama, kita men-generate surat dulu, menulis isinya surat terlebih dahulu. Apakah suratnya yang dikirim? Tidak. Yang dikirim nanti apa? Berupa amplopnya, gitu ya. Amplop ini berarti kalau sudah ngomong amplop ini ada pengirim dan ada penerima. Oleh apakah amplopnya langsung dikirim? Tidak. Ternyata kalau zaman dulu rumah-rumah itu ya, amplop itu dimasukkan di mana? Di kotak surat ini, gitu ya. Kotak surat ini. Sebentar ya.
Bro, mas sholat bro. Oke, jadi setelah amplopnya ditaruh di kotak surat tadi, ya, petugas kantor pos tadi, ya, petugas kantor pos tadi dia mengambil yang ada di dalam kotak surat tadi. Ini diambil, ya. Terus, nah ini yang seperti saya jelaskan tadi ya, alamat itu ya ada yang namanya spesifik dan ada yang namanya general gitu ya. Gitu. Nah, dibawa tuh proses perjalanannya dari kotak pos dibawa ke kantor pos gitu ya. Nah, dari sisi kantor pos dia ngapain ya? Dari sisi kantor pos itu ternyata ditaruh di box-box gitu ya. Ditaruh di box-box. Di sini sudah tidak ngomongnya surat lagi, tapi box gitu ya. Nah, boxnya ini ada yang namanya kode pos gitu ya. Misalkan nih, pengirimnya Lindawu gitu ya, penerimanya John Doe gitu ya. Ya, dia kode posnya mana nih? 19640. Dia berarti masuk di box 19640 gitu ya. Nah, ternyata box 19640 itu dikirim kemana? Dikirim ke post office D gitu. Dari mana? Dari post office A gitu. Dia dimasukkan di sini. Nah, terus selanjutnya, nah boxnya ini dikirim lagi ya. Nah, kalau yang tadi ini ada isinya gitu ya. Nah, ini boxnya dipindah lagi nih, diambil lagi nih. Kemana? Ke alamat tujuan gitu ya. Setelah itu sampai ini ya, sampai di post office-nya gitu ya, post office 1 ke post office berikutnya gitu ya, sampai ke post office yang diterima gitu ya, sesuai kode pos tadi ya, baru disampaikan gitu ya. Lewat apa nih? Lewat pick up lagi, dimasukkan ke kotak pos, baru sampai begitu. Nah, jadi perjalanannya seperti itu. Yang saya katakan tadi apa berarti? Jadi dalam pengiriman proses jaringan komputer itu ya, yang dikirimkan itu datanya katakannya ukurannya kecil, bisa jadi data yang dikirimkan itu nanti ukurannya jadi besar. Karena di situ apa? Ditambahkan alamat, ditambahkan tujuan, dibungkus, dienkapsulasi dengan, kalau kita analogikan ke kotak pos tadi ya, dibungkus dengan apa namanya? Amplop, setelah amplop dimasukkan ke dalam kotak, kotaknya baru dikirim dan sebagainya. Begitu. Tapi yang diterima apa? Yang diterima tetap suratnya. Bukan apa? Bukan mobil boxnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi sama nanti proses enkapsulasi di dalam data itu meniru yang ada di dalam kantor pos ini. Begitu. Jadi proses perjalanannya seperti itu. Nah, jadi jaringan komputer melakukan hal yang identik dengan kantor pos, begitu ya. Saya kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Ada ya? Kalau enggak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini sebagai pembukaan saja ya. Ke depan silahkan nanti dicermati di e-learning ya. Petunjuk-petunjuknya di situ dipahami gitu ya, dipahami. Ini saya memang sengaja pengen melihat mahasiswaku ini ada orangnya tidak gitu ya. Semoga yang datang ini beneran ya. Yang datang ini beneran orang ADS yang dikononton Zoom gitu ya. Nah, ini saya coba menghafalkan ini ya. Nggak ADE, nggak MASE gitu ya. Gitu ya. Oke, saya kira saya cukupkan sampai sekian dulu di pertemuan yang singkat ini ya. Singkat ini ya. Di awal ini semoga tertariklah untuk belajar jaringan komputer ya. Ini mungkin masih teori, masih membosankan gitu ya. Nanti ke depan akan banyak praktek gitu ya, Sorry ini agak rame nih, saya lagi di kantor soalnya. Ya. Oke ya, saya kira saya cukupkan sampai sekian. Saya akhiri ya, semoga pertemuan kita bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.